Jadi kalian itu menghemat, satu adalah waktu, dua itu tenaga, dan yang ketiga adalah hasil. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini adalah part keempat dari updatean rak dan akuarium sistem modern saya. Update-nya apa? Seperti yang kalian lihat, saat ini sudah terang. Jadi saya sudah menambahkan sebuah LED custom di sini. Rak 1, 2, dan 3. Cuma yang 3 ini sengaja dilepas karena akan kita custom lagi supaya lebih sesuai dengan akuariumnya. Saya menghadirkan orang yang membuat lampu LED ini. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Halo, saya Dika. Jadi saya adalah biasanya saya custom lampu. Jadi karena lampu-lampu seperti ini biasanya untuk tujuan tertentu tidak tersedia pabrikan. Jadi kita menyediakan jasa untuk custom lampu yang terbuat dari kita susun dari beberapa warna LED. Ya, jadi yang seperti kalian dengar ini adalah lampu LED custom dan Brodika ya. Iya. Jadi Brodika ini tidak hanya membuat untuk Gapi, tapi juga bisa untuk aquascape dan akuarium laut. Buat kalian yang mau pesen dan kalian berada di seluruh kota yang ada di Indonesia, itu bisa dikirim dan kalian bisa melihat di Tokopedia-nya. Selain Tokopedia juga kalian bisa hubungi nomor WhatsApp-nya di sini untuk memesan lampu-lampu yang mungkin di custom juga buat rak-rak kalian. Kita akan langsung ke pembahasan, Mas. Jadi ini saya kedepanin ya. Nah, jadi supaya kalian bisa lihat kenapa kok kita ngebuat lampu ini kok yang saya lihat nih ya, itu zigzag dan ada dua warna lampu. Jadi kalau kita lihat nih ada yang putih banget dan ada yang kekuningan. Kalau tujuan awalnya ini supaya menghasilkan putih yang netral. Jadi biasanya kalau produk misal putihnya kita ambil untuk yang warna kalau terlalu agak kuning, ini jenis 6000 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Jadi menghasilkan efek agak kekuningan, tapi namanya daylight. Jadi daylight warna yang umum atau matahari siang gitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah sini itu agak keputihan atau putih cool, jadi ini 10.000 Kelvin. Nah, ini menghasilkan warna yang agak sedikit pucat tapi menghasilkan efek jernih pada air. Jadi ketika ini dipadukan, nanti kemudian warna yang jatuh di tank ini akan berwarna sekitar 8.000 Kelvin. Jadi 8.000 Kelvin itu warna yang kalau untuk warna ikan-ikan yang mengutamakan warna itu keluar warna aslinya. Jadi misal kita pakai hanya 10.000 Kelvin, itu dia warnanya agak pucat. Jadi kalau kuat untuk warna biru, tapi kemudian ada yang warna merah, dia jadinya pucat, jadi semua agak ke orange. Jadi merahnya tidak terlalu menyala. Sedangkan yang 6.500 Kelvin ini dia kalau untuk warna merah dia netral, warna kuning dia bagus, tapi untuk warna biru jadi sedikit agak pucat karena itu butuh mix warna yang kedua ini, sehingga nanti ikannya itu ketika dilihat itu bagus warnanya, jadi warna naturalnya itu ketemu gitu. Jadi tidak menipu mata karena efek dari lampu gitu. Jadi warna aslinya yang keluar. Nah, itu jadi kenapa kalau kita lihat ini dia zigzag dan ada dua warna, itu adalah untuk memunculkan warna aslinya. Pertanyaan saya lagi nih, Mas, untuk 1, 2, 3, 4, 5 akuarium sepanjang 120 cm, total pakai berapa titik? Ini pakai 12 titik ya, karena saya lihat Gapi itu tidak terlalu suka dengan cahaya yang terlalu kuat. Iya. Yang kedua juga Gapi itu ikan yang identik dengan bersih ya, jadi nggak beda dengan aquascape. Kalau aquascape itu dia kebutuhan lampu untuk menggantikan matahari. Jadi kalau menggantikan matahari dia punya hitungan yang standar untuk fotosintesis. Sedangkan Gapi itu dia butuhnya untuk penerangan. Jadi karena butuhnya untuk penerangan kita tidak perlu terlalu terang ya. Jadi kalau terlalu terang, yang pertama kita menghasilkan lumut yang terlalu banyak, jadi terlalu sering membersihkan gitu ya. Tapi kalau kita buat kira-kira idealnya ini, misal kita hitung untuk tank ini 120 cm ya Mas Ray, ini kita pakai 12 watt, itu sudah cukup sekali. Ya, jadi ada 12 titik, satu lampunya 1 watt ya? Iya, 1 watt, sehingga total satu baris ini adalah 12 watt. Nah, 12 watt. Terus saya mau tanya lagi nih, Mas, untuk bahan ininya ini apa ya? Rumahnya ini? Rumahnya ini kita pakai aluminium, ini tebalnya aluminium kira-kira kurang lebih 1 mili. Jenis aluminiumnya ini spanrel. Jadi biasanya kita bisa carinya di toko-toko
etalase aluminium, kita bilang aja namanya spanrail misalnya teman-teman mau buat sendiri gitu. Nah kemudian ini ada LED-nya. LED-nya ini kita pakai yang satu 10.000 Kelvin, 10.000 sampai 12.000 Kelvin. Terus kemudian yang satunya 6.500 Kelvin gitu. Nah ini kita pakai jenis LED-nya mereknya Epistar. Jadi ada LED itu beberapa macam merek. Jadi ini nanti buat teman-teman yang mau buat, kita sudah kasih tahu spek LED-nya gitu ya. Nah kemudian nanti kalau misalnya males buat dan tertarik bisa pesan ke Tokopedia langsung. Ya, jadi yang seperti kalian dengar, kalau saya sih untuk bikin sendiri memang satu terbatas waktu, yang kedua itu ilmu ya. Saya nggak ngerti tentang elektro, jadi tentang hitung-hitungan wattnya, terus kemudian kita harus pakai adaptor berapa, bahkan nyambung kabel aja saya nggak bisa. Mau ku jelasin sama kau pun nggak nyampe otakmu pun kecil. Jadi buat kalian tuh yang mungkin sama seperti saya atau mungkin kalian nggak mau ribet, saran saya sih langsung pesan, karena hasil yang kalian dapatkan itu jauh lebih memuaskan daripada harga yang ditawarkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tuh udah pesen berapa kali Mas ya. Jadi yang ini ya, Iya. terus kemudian yang sana, saya tuh udah sering beberapa kali pesen, bahkan toko handphone saya itu juga etalasenya itu saya pasangi LED seperti ini, cuma yang tanpa rumahan. Jadi dia langsung Backstep. titik-titik gitu, titik-titiknya aja. Terus saya mau tanya untuk kakinya nih, jadi jarak dari lampu ini ke atas akuarium ini berapa senti? Ini kira-kira kita pakai kakinya ini tingginya 10 cm ya. 10 cm ya? Ini nanti mungkin kakinya akan kita ubah lagi. Ini kan kemarin rencananya ada mau dinaikkan turunkan, karena waktu itu pas ngukur akuariumnya belum ada. Nah, jadi besok kita edit lagi kakinya ini. Ini tinggi idealnya kurang lebih sekitar 10 cm. Kalau terlalu dekat nanti dia terlalu fokus, depannya jadi gelap. Jadi kalau terlalu tinggi nanti kita melihatnya jadi agak silau di mata. Jadi kalau terlalu tinggi, jadi kurang lebih biasanya kita pakai 10 cm tinggi untuk lampunya. Oke. Dan kita udah lihat satu rangkaiannya, jadi saya rasa kita perlu lihat adaptornya nih. Di mana nih adaptornya? Adaptornya Coba mungkin kita lihat. masih di bawah. Bisa dikeluarin nggak ya? Oh nggak bisa ya? Sepertinya bisa. Jadi dimatiin, oh bisa ya? Nah ini kita bisa lihat adaptor ini speknya apa ini? Ini adaptornya pakai yang 12 volt 5 ampere. Jadi ini untuk kapasitas 60 watt. Jadi suatu saat lampunya misalnya mau ditambahin untuk tank sebelahnya atau sebelahnya masih bisa lagi. Ini satu tank kan rencana cuma pakai 12 kali 3 ya 36 watt. Yeah. Jadi masih sisa sekitar 24 watt. Nah, jadi di sini keunggulan pakai adaptor ini yang pertama dia ada voltage regulator. Jadi bisa diatur kecerahannya. Oh. Nah, setelah kalian mendengar tentang spek lampunya, kemudian rangkaiannya, terus kemudian LED dan rumahannya, terus juga sampai ketinggiannya, sampai ke adaptornya. Jadi saya rasa kalau kalian mau buat sendiri itu mungkin bisa buat kalian yang paham, tapi kalau buat kalian yang nggak mau repot, silakan hubungi langsung dari Tokopedia ya, lebih aktif di Tokopedia, dan kalian bisa lihat harganya, dan menurut saya sangat bersaing dengan kualitas seperti ini. Jadi kalian itu menghemat, satu adalah waktu, dua itu tenaga, dan yang ketiga adalah hasil, karena hasil yang didapatkan itu benar-benar memuaskan. Mungkin dari Mas ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir. Ada pesan penutup? Kalau saya sih yang namanya lampu itu adalah bagian dari estetika untuk sebuah ikan. Jadi itu kepuasan tersendiri ya. Makanya saya khusus di bagian lampu dan untuk support hobi dalam akuarium. Jadi kalau kita pakai lampu sembarangan juga hasilnya juga kurang memuaskan. Seharusnya ikan itu warnanya menurut kita menyenangkan, jadi misal kita salah warna, salah kasih pencahayaan, itu malah jadi surem. Gitu aja kalau saya. Oke, maju terus Indonesia.